Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dulu di sebuah pondok pesantren di Purwodadi, Jawa Tengah, ada seorang kiai yang tinggal bersama putrinya dan sekelompok santri. Di antara mereka ada seorang pemuda bodoh yang berbakti di pesantren tersebut meskipun sudah bertahun-tahun belajar agama. Pemuda itu tidak pernah menguasai ilmu apapun kecuali satu ayat dari surat Al-Lahab yang berbunyi, Tabat Yada. Oleh karena itu, dia dijuluki si Tabat. Meski bodoh, si Tabat sangat patuh kepada sang kiai sebagai gurunya. Dia akan menaati setiap perintah sang kiai tanpa banyak berpikir. Suatu saat, putri sang kiai menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Meskipun telah mencoba berbagai pengobatan, namun tidak ada perubahan. Sang kiai pun memohon petunjuk kepada Allah agar diberi jalan untuk kesembuhan putrinya itu. Hingga suatu malam, sang kiai bermimpi dan mendengar suara yang mengatakan, "Jika putrimu ingin sembuh, obatnya ada pada Nabi Khidir." Ketika terbangun, sang kiai pun merasa bingung tentang mimpinya, dan berpikir bagaimana caranya bisa menemukan Nabi Khidir dan siapa yang akan mencarinya. Setelah berpikir lama, sang kiai pun menemukan seseorang yang akan mencari Nabi Khidir. Tanpa ragu lagi, kemudian sang kiai memanggil si Tabat, seorang pemuda yang taat, untuk melakukan tugas tersebut. Meskipun tidak tahu siapa dan di mana Nabi Khidir berada, si Tabat dengan patuh menerima amanat dari sang kiai. Namun, begitu ia keluar dari pendopo pesantren, si Tabat kembali menemui sang kiai. Karena kebodohannya, si Tabat baru menyadari seperti apa ciri dan lokasi orang yang harus ia cari. Sang kiai menjelaskan tentang Nabi Khidir. Jika kamu ingin menemukan Nabi Khidir, ikuti sungai dan kamu akan bertemu seseorang yang mengenakan jubah putih. Setelah bertemu dengan Nabi, tanyakan obat untuk menyembuhkan penyakit aneh putriku. Setelah menerima penjelasan dari sang kiai, kemudian si Tabat segera memulai perjalanan menyusuri sungai. Perjalanan si Tabat memakan waktu selama bertahun-tahun untuk mencari Nabi Khidir. Saat dalam perjalanan, ia melewati sebuah kuburan kuno. Tiba-tiba, terdengar suara tanpa wujud yang memanggilnya, "Tabat, kemana kau hendak pergi?" Si Tabat segera menjawab, "Siapa yang berbicara? Aku mencari Nabi Khidir." Suara itu berkata lagi, "Aku adalah seseorang yang berada di dalam kuburan ini." Ternyata orang di dalam kuburan itu adalah seorang ustadz yang selalu disiksa di alam kuburnya. Dia ingin meminta bantuan si Tabat untuk menanyakan kepada Nabi Khidir mengapa dia disiksa. Si Tabat dengan setuju menerima permintaan orang di dalam kuburan tersebut. Si Tabat kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sebuah pohon mangga yang besar. Tiba-tiba, pohon mangga itu berbicara padanya dan meminta bantuan untuk menanyakan kepada Nabi Khidir. "Mengapa buah-buahku tidak pernah diambil atau dimakan oleh orang?" Si Tabat dengan tulus menerima permintaan pohon mangga tersebut. Setelah menerima permintaan pohon mangga itu, si Tabat pun melanjutkan pencariannya kembali. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah sumur tua yang menarik perhatiannya. Yang lebih mengejutkan, sumur tua itu kemudian berbicara kepadanya dan meminta bantuan. "Jika engkau bertemu dengan Nabi, tolong tanyakan, mengapa air di dalam sumurku ini tidak pernah diminum oleh orang?" Si Tabat tanpa ragu setuju dengan permintaan sumur tua tersebut dan menjawab, "Tentu, saya akan melakukannya." Setelah bertahun-tahun berjalan di sepanjang sungai, akhirnya si Tabat berhasil mencapai tujuannya. Ia menemui seorang priayi yang mengenakan jubah putih bersih. Dengan hati-hati, si Tabat pun mendekat dan bertanya, "Apakah Anda Nabi Khidir?" Ternyata, orang yang mengenakan jubah putih itu memang Nabi Khidir. Si Tabat tak dapat menahan air mata dan langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena usahanya telah mendapatkan ridhonya. Tanpa ragu, Tabat segera menyampaikan pesan dari sang kiai kepada Nabi Khidir. Sang kiai ingin petunjuk tentang kesembuhan putrinya. Nabi Khidir menjawab dengan memberikan petunjuk bahwa putri kiai tersebut harus menikah agar sembuh. Tanpa banyak berpikir, Tabat dengan kebodohannya langsung menerima jawaban tersebut tanpa bertanya dengan siapa putri kiai itu harus menikah. Setelah itu, Tabat kemudian menyampaikan masalah orang di dalam kubur, pohon mangga, dan sumur tua, dan Nabi Khidir memberikan jawaban yang mengejutkan. Orang di dalam kubur sebenarnya adalah seorang ulama. Karena dia tidak pernah membagikan ilmunya kepada orang lain, arwahnya tidak merasa tenang di dalam kubur. Jika kamu meminta ilmunya kepada orang itu, maka dia akan mendapatkan ketenangan di alam kubur. Nabi Khidir melanjutkan perkataannya. Alasan mengapa buah pohon mangga tidak pernah diambil oleh orang, meskipun begitu besar, adalah karena di dalamnya terdapat sebuah pusaka yang sangat berharga. Jika pohon mangga itu ingin buahnya diambil dan dimakan oleh orang, maka ambillah pusaka itu terlebih dahulu. Nabi Khidir melanjutkan lagi, alasan mengapa air dalam sumur tidak pernah diambil oleh orang, adalah karena di dalam sumur tersebut terdapat sebuah emas yang berharga.
Jika sumur itu ingin airnya diambil oleh orang, mintalah sumur itu untuk menyerahkan emasnya kepadamu. Setelah menerima petunjuk dari Nabi Khidir, si Tabat segera memohon pamit untuk pulang. Ketika tiba di sumur tua, Tabat menyampaikan pesan dari Nabi. Akhirnya, emas yang berada di dalam sumur itu diberikan kepadanya. Setelah bertemu dengan pohon mangga, si Tabat diberikan pusaka ampuh dari pohon tersebut. Ketika sampai di kuburan, ilmu dari ulama itu pun diserahkan kepadanya. Akhirnya, si Tabat menjadi seseorang yang pandai, kaya, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun berpetualang, si Tabat akhirnya tiba kembali di pondok pesantren Sang Kiai. Orang-orang tidak mengenalinya, karena Tabat telah berubah menjadi seorang yang pandai, sopan, dan santun. Bahkan Kiai sendiri tidak mengenali Tabat yang baru. Si Tabat kemudian menceritakan pengalamannya, dan Kiai pun terharu melihat perubahan tersebut. Semua orang terkejut melihat si Tabat sekarang, karena sekarang si Tabat memiliki kemampuan, kekayaan, dan kekuatan yang luar biasa. Tabat juga memberikan obat untuk menyembuhkan putri Kiai, yaitu menikahkannya. Kiai berpikir tentang siapa yang harus dinikahkan dengan putrinya. Namun, karena Tabat telah berjasa dan berhasil menemukan Nabi Khidir, akhirnya Tabat dinikahkan dengan putri Kiai. Sang putri pun sembuh dan hidup bahagia sebagai istri Tabat. Sahabat berbagi cerita yang dirahmati Allah. Dari kisah tadi, kita dapat belajar bahwa perubahan dapat terjadi pada siapapun, bahkan pada orang yang dianggap bodoh. Melalui ketekunan, kesetiaan, dan kesiapan menerima perubahan, si Tabat berhasil mencapai perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Itulah pentingnya ketekunan dalam belajar, kesetiaan kepada guru, dan kesiapan menghadapi perubahan dalam hidup. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.